Oke Pak, kita lihat bahwa sekarang kan pemerintah Pak ya telah mengesahkan Undang-Undang Minerba Pak ya untuk saat Ya, ini. Ya, gitu. ya. Kemudian bagaimana Pak pendapat Pak Leo sendiri mengenai pengesahan Undang-Undang Minerba yang baru? Gitu. Saya kira itu langkah yang buruk sekali ya. Kami menentang dengan keras bersama dengan koalisi cukup banyak organisasi lingkungan. Saya kira ini mencerminkan bahwa pemerintah dan DPR belum juga memperhatikan keberlanjutan bumi. Oke Pak Leo, terima kasih banyak sudah mau sharing hari ini Pak di acara kami Demi Satu Asa, Ya, organisasi non-profit ya Pak ya yang kami dirikan. Oke, ya, dengan acaranya namanya Cerita Asa, Pak. Jadi sharing talk, sharing session. Hari ini kita sebenarnya ingin sharing nih, sharing santai sebenarnya dengan Pak Leo. Mungkin udah ya, diintroduce oleh Mas Ferdi terkait dengan Greenpeace Indonesia, Pak. Dengan tema ya, hijau dan damai Indonesia. Menurut Pak Leo ya. nih, dengan pendapat Pak Leo dari Greenpeace Indonesia. Seperti itu, Baik, Pak. baik. Oke, Pak Leo. Mungkin Pak, kita sharing aja, kita pengen lebih kenal lah dengan Pak Leo, Ya, profil dari Pak Leo sendiri, ya sebelum dan pada saat ini di Greenpeace Indonesia ya Pak ya, gitu. ya, Ya, ya. oke, begitu Pak. Mungkin bisa Baik. diceritakan gitu. Ya, mungkin singkat saja ya. Saya Leonard Simanjuntak, punya keluarga dengan istri dan 2 anak laki-laki. Oke. Eh, dan saya kalau pendidikan, saya S1 Teknik Perminyakan ITB, tahun 94 lulus, dan S2 MA Master of Arts di University of Sussex di UK tahun 2002. Saya udah bekerja di istilahnya pekerjaan social development dan environmental works ini macam-macam, itu sejak 94, jadi tahun 26 tahun lah ya kira-kira sekarang. Jadi ya lumayan lah ya. Jadi kalau di Greenpeace Indonesia sendiri, kalau full time sebagai country director sejak 2016, kalau saya termasuk salah satu pendiri Greenpeace Indonesia Association atau perkumpulan Greenpeace Indonesia, bentuk legalnya di Indonesia itu tahun 2006. Dan saya 10 tahun ada di board sebelum menjadi country director, diminta untuk jadi country director tahun 2016 kemarin. Kalau sebelumnya saya mungkin singkat aja di pertengahan 90-an itu, tahun 94 itu sampai sekitar tahun 97 saya memulai memang dengan aktivisme lingkungan. Jadi saya masuk di gerakan anti nuklir waktu itu, climate change sudah mulai kita bicarakan waktu itu. Saya sempat ke Kyoto sebagai wakil dari Climate Action Network Indonesia waktu itu tahun 97. Kan dulu yang perjanjian besar pertama climate change itu adalah protokol Kyoto ya, tahun 97. Nah, tapi kemudian saya memang bekerja juga di cukup banyak isu-isu yang lain. Saya kemudian sempat kerja di Indonesia bagian timur, di Kupang, untuk sampai sekitar 5,5 tahun, itu kerja untuk isu-isu, terutama isu-isu hak asasi manusia, konflik sumber daya alam. kemudian waktu krisis Timor Leste meledak, saya juga
bekerja untuk persoalan pengungsian dan disaster. Kemudian saya sekolah 2001, 2002, terus kemudian saya kembali sempat kerja human rights lagi bersama almarhum Cak Munir di Imparsial, kemudian saya masuk ke anti korupsi, saya sempat di Transparansi International Indonesia jadi deputy director-nya. Kemudian saya kerja di lembaga-lembaga internasional untuk isu-isu yang range-nya juga ya lumayan, tapi di situ agak pindah saya ke isu-isu development seperti desentralisasi otonomi daerah, pengurangan kemiskinan, Millennium Development Goals ya, sebelum Sustainable Development Goals kan MDGs dulu kan, jadi soal planning and budgeting di daerah, demokrasi lokal dan sebagainya. Sampai 2014, kemudian 2014 saya balik lagi ke isu lingkungan climate change. Saya jadi advisor di satu program kerjasama Indonesia dan Inggris untuk penyelamatan hutan Papua, secara singkatnya begitu. 2014 sampai 2016, dan kemudian saya menjadi country director Greenpeace Indonesia. Begitu. Bisa dikatakan udah menjadi suhu ya, Pak? Belum lah. Suhunya yang lebih senior dari saya. Oke, Pak Leo, luar biasa Pak. Jadi udah pengalamannya udah dari, udah beberapa tahun ya Pak ya, udah hampir puluhan tahun nih kalau misalkan dihitung ya. Ya, seperempat abad lah. Seperempat abad. Udah lumayan Pak ya, gitu. Oke Pak, kemudian tadi di 2016 Bapak sebagai Country Director di Greenpeace Indonesia ya Pak ya? Iya. Oke. Iya. Nah, kemudian Greenpeace Indonesia sendiri Pak Leo, mungkin sejarah ya Pak ya, maksudnya dari selayang pandang di Greenpeace Indonesia, kapan gitu startnya? Kalau Greenpeace kan kita lihat global ya Pak ya? Iya. Ya. Nah, itu Greenpeace sendiri masuk ke Indonesia, itu tahun berapa, Pak? Kemudian, apakah visi misi yang dibawa Greenpeace Indonesia, gitu, sama dengan Greenpeace Global untuk sampai saat ini, gitu, Pak? Baik, Pak Ima. Jadi, resminya Greenpeace Indonesia itu mulai 2006. Artinya dengan Greenpeace, perkumpulan Greenpeace Indonesia diresmikan ya, begitu ya, dimulai. Nah, Greenpeace Indonesia tentu adalah bagian dari Greenpeace International sebagai global organization, dan juga menjadi bagian dari Greenpeace Asia Tenggara, Greenpeace Southeast Asia. Ya, jadi kalau dari agenda kampanyenya, memang sebagai bagian dari global organizations kita pada dasarnya sejalan dengan prioritas kampanye secara global. Itu berlaku untuk semua Greenpeace ya. Ada 26 kantor yang disebut dengan national and regional offices di seluruh dunia, bekerja di 55 negara totalnya. Jadi kalau strategic priorities global ada, kita laksanakan juga di sini. Seperti sekarang, khususnya adalah soal krisis iklim. Itu seluruh kantor Greenpeace Indonesia, seluruh kantor Greenpeace di seluruh dunia memprioritaskan itu. Penerapannya di masing-masing negara tentu dengan konteksnya masing-masing. Disesuaikan dengan konteksnya masing-masing. Kita juga punya, jadi selain agenda kampanye strategis global, kita punya juga space untuk kampanye-kampanye lokal. Ya, jadi misalnya kalau sekarang kan Greenpeace Indonesia kampanye terbesarnya adalah kampanye hutan, artinya menentang deforestasi,
pendeknya seperti itu. Kemudian kampanye kedua terbesar adalah kampanye energi yang utamanya adalah untuk menghentikan penggunaan batu bara dan mendorong transisi secepat-cepatnya ke energi terbarukan. Dua kampanye itu adalah kampanye prioritas global. Sementara dua kampanye yang lain, yaitu misalnya kampanye plastik, kita menyebutnya sekarang adalah kampanye urban, tapi memang fokusnya ke plastik, sama kampanye oceans itu tetap ada linknya atau kaitannya dengan kampanye global, tetapi itu lebih ditujukan untuk didesain untuk merespon persoalan-persoalan konteks nasional. Oke, Pak. Begitu. Oke, jadi itu yang dijalankan Greenpeace Indonesia sampai saat ini ya Pak ya, berarti mengikuti dengan visi dan misi secara global juga ya, berarti ya Pak ya? Iya. Ya, oke. Kalau dari status legalitas Greenpeace Indonesia sendiri di Indonesia Pak, gitu, itu merupakan yayasan kah atau apa Pak? Perkumpulan, tadi saya perkumpulan terbatas. Jadi ada, ya asosiasi, betul. Jadi artinya kita dari awal, dari 2006 seperti itu, sampai sekarang juga masih seperti itu, di mana penambahan anggota dilakukan dengan nominasi dari anggota yang sudah anggota yang lama ya, anggota yang sekarang. Jadi begitu, perkumpulan terbatas. Itu sumber pendanaannya sendiri dari mana ya Pak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia? Baik. Greenpeace Indonesia seperti juga sebenarnya dari segi prinsip pendanaan, setiap Greenpeace, setiap kantor Greenpeace di seluruh dunia punya prinsip yang lumayan ketat, Mas Ferdian. Jadi kita nggak bisa terima dari dana-dana pemerintah. Kita nggak boleh terima dari baik pemerintah di mana kita berada, misalnya kayak di sini Indonesia, ataupun pemerintah luar, misalnya dalam bentuk multilateral organizations atau bilateral organizations. Itu kita nggak boleh. Kemudian dari perusahaan atau korporasi udah pasti nggak boleh. Dari CSR juga nggak boleh. Jadi Greenpeace itu utamanya sebenarnya dua pendanaannya. Pertama, pendanaan publik. Pendanaan publik itu ya itu dari individual donors yang kami punya sekarang sekitar 10.000 donor aktif, 10.000 orang yang long term donors. Kemudian yang bagian kedua adalah support dari yang kami sebut dengan foundations, atau terutama memang dari luar sampai saat ini, yang kami seleksi dengan ketat. Jadi seleksi dengan ketat itu dalam artian tidak kita periksa, tidak mempunyai kaitan-kaitan dengan industri yang istilahnya kotor lah begitu, yang merusak hutan, yang batu bara dan oil and gas dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya utamanya dua itu kan, makanya Greenpeace sebenarnya bukan organisasi lingkungan yang besar banget sebenarnya, karena kami secara sadar membatasi diri kami dengan tidak menerima sumber-sumber pendanaan lain yang cukup banyak teman organisasi lingkungan yang lainnya menerimanya. Kebanyakan menerima dari yang sumber-sumber yang saya sebutkan tadi, yang Greenpeace tidak bisa terima itu. Jadi kita dari dua itu, dan Greenpeace Indonesia memang karena walaupun tadi ada 10.000 orang, itu belum cukup untuk operasi Greenpeace Indonesia, apalagi Greenpeace Indonesia karena merupakan salah satu wilayah prioritas Greenpeace. Kampanye kita di Indonesia adalah terbesar
artinya di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ini adalah kampanye Greenpeace terbesar atau country program terbesar, sehingga kita memang masih didukung oleh pendanaan dari Greenpeace International juga, gitu. Begitu. Oke. Ya, berarti karena udah besar juga ya Pak ya, udah lumayan besar ya termasuk ya dengan anggota-anggota yang ada. Iya, kami punya 80 orang staff dan kira-kira 400 orang volunteer aktif ya sekarang. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat visi dari misinya Greenpeace sendiri kan itu lebih ke lingkungan ya Pak ya. Untuk masalah terbesar di Indonesia, masalah lingkungan itu kira-kira apa ya Pak ya? Ya, jadi Greenpeace itu mendefinisikan dirinya sebagai organisasi kampanye lingkungan. Jadi Environmental Campaign Organization. Ini mungkin saya perlu sebutkan di sini karena beda dengan beberapa teman yang lain. Ya, mungkin kalau yang nasional relatif agak sama karakternya dengan WALHI ya. Jadi organisasi kampanye. Tapi kalau WALHI nasional ya. Tapi sebenarnya karakternya agak beda misalnya dengan organisasi teman-teman yang organisasi konservasionis. Seperti WWF, Conservation International, The Nature Conservancy dan sebagainya. Nah, kalau persoalan lingkungan terbesar tadi yang berkaitan dengan kampanye yang juga paling besar dari kami adalah memang soal deforestasi. Penggundulan hutan itu masih menjadi yang paling serius kami anggap, dan kemudian persoalan energi, yaitu persoalan penggunaan energi fosil yang masih mendominasi sektor energi kita. Kenapa itu yang paling krusial buat kami? Karena itu keduanya itu adalah penyumbang langsung kepada pemanasan global, atau bahkan kita sekarang harus menyebutnya krisis iklim, karena waktu kita makin pendek untuk melakukan perubahan secara sains ya, makin pendek untuk melakukan perubahan yang mendasar, fundamental, supaya kita nggak sampai ke krisis di mana kalau udah lewat kan dari 1,5 derajat pemanasannya, kita punya dampak-dampak yang irreversible, yang udah nggak bisa balik lagi. Dan window-nya itu sebenarnya ini memang agak susah setelah pandemi ini ya. Jadi semuanya harus dikalkulasi ulang. Tapi sebenarnya krisis iklim akan secara sains kita tetap cuma punya window-nya sampai 2030. Oke. Ya, untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar. Oke. Ya. Oke, Pak. Kita lihat bahwa sekarang kan pemerintah, Pak ya, telah mengesahkan Undang-Undang Minerba, Pak ya, untuk saat ini. Ya, gitu. Kemudian bagaimana Pak pendapat Pak Leo sendiri mengenai pengesahan Undang-Undang Minerba yang baru? Gitu. Saya kira itu langkah yang buruk sekali ya. Kami menentang dengan keras bersama dengan koalisi cukup banyak organisasi lingkungan. Saya kira ini mencerminkan bahwa pemerintah dan DPR belum juga memperhatikan keberlanjutan bumi dan manusianya sebagai faktor utama. Ini kan kita melihat sekali bahwa ada kepentingan-kepentingan korporasi besar, oligarki, khususnya oligarki batubara ya, yang bekerja di balik saya kira melakukan lobby keras sekali untuk supaya Undang-Undang Minerba itu lolos, dan saya kira ini tidak fair sama sekali karena pada saat pandemi ini kita ya tidak bisa melakukan advokasi maksimal. Kita berusaha sekuat kita, tetapi mereka tetap melaju seperti itu. Saya kira beberapa klausul dari Undang-Undang Minerba sangat bermasalah, akan mengunci kita
untuk beberapa dekade ke depan, padahal tadi saya sebutkan dekade ke depan ini adalah sangat krusial untuk mengurangi atau bahkan mengurangi dengan sangat signifikan penggunaan batu bara. Berarti bisa dikatakan pemerintah kita kalah dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti itu, Pak? Saya kira ini udah persoalan kronis, Mas Ferdian, sejak sebenarnya bukan hanya pemerintahan ini, tapi ini kan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya juga kita punya persoalan kronis dalam soal pengaruh korporasi dalam keputusan publik kita, baik keputusan publik di level eksekutif maupun dalam hal ini dalam level undang-undang ya. Jadi pertimbangannya dalam pengambilan atau perumusan kebijakan publik di dalam manajemen sumber daya alam seperti mineral dan batu bara ini, dan juga untuk misalnya kelapa sawit dan seterusnya, itu sangat dipengaruhi oleh korporasi-korporasi besar. Karena memang kita tahu ada financing atau pendanaan politik yang bekerja. Kan misalnya kayak proses-proses politik kita seperti pemilihan umum, pilkada dan sebagainya itu mahal sekali dan tambah mahal. Dan itu kita tahulah dana-dana yang mengalir seperti itu dari mana, dan tentunya ada balas budi ya. Sekarang balas budi dalam bentuk misalnya kayak Undang-Undang Minerba ini. Oke. Walaupun di satu sisi, Pak, maksudnya kan melihat ya, ada beberapa industri yang memang bergerak di bidang batu bara atau pertambangan yang mereka melakukan aktivitas perbaikan lingkungan, atau kita bisa bilang reklamasi gitu. Walaupun ada seperti itu ya, kalau menurut Bapak Liu seperti apa? Terlalu kecil jumlahnya, Mbak. Oke. Terlalu kecil dan terlalu sporadis. Kalau kita ambil saja wilayah yang parah sekali seperti, mungkin terparah di Indonesia itu 2 ya, Kota Samarinda, yang praktis sudah dipenuhi dengan lubang-lubang tambang, sama Kalimantan Selatan, itu ya yang melakukan reklamasi kecil sekali jumlahnya gitu. Yang meninggalkan lubang-lubang itu yang mayoritas gitu. Kalimantan Selatan itu sudah practically provinsi dengan ya isinya lubang-lubang aja, lubang-lubang tambang aja gitu. Jadi karena law enforcement dalam soal reklamasi praktis nggak jalan, aparat-aparat di daerah saya harus bilang seringkali bisa dibeli, jadi dan seterusnya gitu. Jadi saya kira ada yang bekerja dan untuk mematuhi peraturan, tapi jumlahnya terlalu sedikit. Oke. Wow. Jadi memang bisa dibilang keadaan bumi saat ini ya berlubang ya Pak ya, dan memang harus ekstra sekali dan untuk bisa menutup kan istilahnya gitu Pak ya. Oke, nah mungkin dari Greenpeace Indonesia Pak, bagi sekelompok orang gitu kita lihat Greenpeace Indonesia tuh mungkin Greenpeace Pak terkesan radikal gitu. Oke. Tapi mungkin bagi orang yang tahu, Greenpeace itu memiliki nilai dasar NVDA ya Pak ya, Non-Violent Direct Action. Oke, atau aksi tanpa kekerasan. Mungkin selama ini aksi yang dilakukan Greenpeace melihat dengan keadaan sampai sekarang, itu kan sampai ada yang memakan korban Pak. Apakah benar gitu? Kemudian apakah tetap sampai sekarang Greenpeace tetap melakukan aksi tersebut gitu Pak? Oke, baik. Non-violent direct action memang adalah karakter dari organisasi kami, organisasi Greenpeace dari sejak tahun 1971 organisasi ini didirikan. Itu dimulai dengan perjalanan sebuah kapal kecil
Vancouver di British Columbia, Kanada ke lokasi uji coba nuklir Amerika Serikat di Alaska. Jadi direct action, atau kami sering menyebutnya juga bearing witness. Jadi melakukan menyaksikan langsung dan membawa persoalan itu ke seluruh dunia, persoalan perusakan lingkungan itu. Nah, non-violent direct action ini kita terapkan dengan, jadi ada banyak sebagai prinsip, sebagai metode, dan kemudian implementasi itu kami berlatih serius, Mbak Ima sama Mas Ferdian. Itu dilatih dengan latihan berjenjang kalau di Greenpeace untuk dalam situasi tekanan apapun tidak boleh melakukan perlawanan dengan kekerasan. Jadi misalnya kalau dilihat climbers kami bukan hanya dilatih secara teknik untuk climbing, tapi juga dilatih dengan ratusan jam latihan untuk bisa kalau diprovokasi tidak melakukan kekerasan. Jadi memang itu tetap akan jadi pilihan kami, dan kalau dari sepanjang sejarah Greenpeace Indonesia kita belum pernah punya korban istilahnya korban jiwa atau belum pernah. Sejak kami mulai melakukan aksi di 2006 itu sudah ada aksi sampai sekarang. Berarti memang aksi damai ya Pak ya, sesuai dengan dasarnya si Greenpeace Indonesia sendiri gitu. Aksi damai, Mas Ferdian. Dan kami menyebutnya juga creative confrontation. Jadi memang kami konfrontatif. Itu harus saya akui. Bagus sekali itu. Tetapi kami akan mencoba mengeksplorasi sisi-sisi kreatif dari melakukan aksi tersebut, dan harus memang selalu damai. Begitu. Oke. Berarti tetap melakukan aksi sampai saat ini dengan mungkin planning dan strategi yang sudah jelas ya Pak ya, yang sudah jelas dari Greenpeace, dan tetap memegang teguh prinsip dari NVDA tadi Pak. Berarti ya? Iya. Oke. Kalau mengenai Pak, kita kembali lagi ke keadaan Indonesia saat ini. Kita lihat kan beberapa waktu lalu juga, dan beberapa saat Pak ya, tahun kemarin, itu kebakaran hutan Pak. Di beberapa tempat ya, tetap seringkali terjadi. Dan itu bukan isu yang baru, itu udah isu yang terlalu lama menurut saya. Kemudian dan terjadi di Indonesia. Dan sebenarnya penanggulangan Pak, cara penanggulangan yang dilakukan sampai saat ini, apakah sudah tepat Pak? Iya, kami kalau saya bilang apakah sudah sepenuhnya tepat, enggak, belum, masih cukup banyak kekurangan, terutama kalau yang kami soroti adalah soal penegakan hukum. Karena kalau ini saya coba ilustrasikan, kalau kebakaran hutan di Indonesia yang berulang-ulang ya, 2015 kita punya kebakaran hutan terbesar di dunia. Saya kira mungkin sekarang kalau dari segi luasan sudah kalah dengan yang besar sekali akhir tahun lalu di Australia. Tetapi karakternya beda. Nah ini yang kalau kebakaran hutan di Indonesia itu penuh dengan pelanggaran hukum, terutama ya juga di wilayah-wilayah konsesi. Memang ada juga yang masyarakat. Kalau kebakaran hutan di Australia hampir bisa dibilang sepenuhnya karena pemantiknya adalah memang cuaca yang super panas dan super kering itu, begitu. Nah, jadi masalah kita itu lemah
masih lemah sekali penegakan hukumnya. Oke. Jadi ada kasus-kasus yang dalam sepanjang 2019 kami angkat ini, karena di 2019 dia naik lagi. 2015 kan besar sekali, 2016 memang turun, 17 turun, 18 juga cukup terkendali, walaupun tetap muncul tiap tahun. 2019 naik lagi. Dan kita melakukan kampanye untuk supaya kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan kepada korporasi-korporasi ini, banyak adalah pemilik konsesi sawit, itu dieksekusi sehingga ada efek jera. Eksekusinya lemah sekali, bahkan terhadap keputusan yang inkrah, yang sudah inkrah. Jadi yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga efek jeranya lemah sekali. Di konsesi-konsesi kita tahu bahwa masih ada pembakaran-pembakaran. Jadi bukan kebakaran, tapi pembakaran, karena masih menjadi metode yang paling murah untuk melakukan land clearing dengan pembakaran. Padahal perusahaan-perusahaan itu mempunyai kapasitas untuk menggunakan metode yang lain. Yang metode mekanik itu Pak memang tentu sedikit lebih mahal, tapi tidak membakar hutan. Jadi kita persoalannya pelanggaran hukum sebenarnya, Mbak, terutama kalau kebakaran hutan di Indonesia. Ya. Oke, dari begitu banyak aksi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia, peran pemerintah dukungannya mempersulit atau mempermudah, Pak? Kalau pemerintah pada dasarnya gini mungkin ya, pemerintah kalau secara eksplisit mendukung misalnya Greenpeace melakukan aksi tertentu, saya kira belum pernah. Tetapi pemerintah memberikan, artinya tidak menghalangi, sering. Saya harus bilang begitu. Jadi termasuk ya tentu dengan aparat keamanan kita tentu berinteraksi, dan pada dasarnya karena aksi kami aksi damai, kita diberikan space dan waktu biasanya untuk melakukannya. Walaupun misalnya kita melakukan misalnya di 2018 pendudukan selama 12 jam kilang minyak sawit Wilmar di Bitung, Sulawesi Utara, yang menurut riset kami menerima sawit hasil penggundulan hutan dari seluruh Indonesia 12 jam dengan damai kita akhiri aksinya dengan biasanya memang dengan damai. Biasanya memang aktivis-aktivis kami diproses tetap secara ya ketentuan protap, dan tetapi belum pernah aktivis Greenpeace kemudian menjadi tersangka, begitu enggak? Kita dalam persiapan aksi-aksi besar itu cukup secara detail kita melakukan analisa hukum dan sebagainya, sehingga kita sebenarnya kan dalam konstitusi kita, dalam undang-undang pengelolaan lingkungan hidup itu dimungkinkan untuk melakukan aksi-aksi seperti itu. Oke, Pak Leo. Kembali dengan tadi Pak, terjadinya kebakaran hutan. Tadi kalau misalkan kita lihat di negara tetangga kita, Pak ya, Australia, itu salah satunya diakibatkan dengan perubahan mungkin iklim dan cuaca yang ekstrim di sana, Pak ya, termasuk. Nah, kemudian di Indonesia sendiri, Pak, apa sebenarnya hal besar apa, Pak, yang sudah dilakukan oleh Greenpeace Indonesia terkait aksi besar untuk climate change, Pak, perubahan iklim?
Baik, baik. Jadi mungkin yang kita tahun lalu lakukan itu salah satu saya kira skalanya belum terlalu besar. Kami harus membuatnya lebih besar lagi. Kita punya pada 20 September bersamaan dengan di New York sidang Majelis Umum PBB dan di mana-mana sebenarnya kita mengorganisir. Saya kira untuk pertama kalinya ada aksi sampai 1.000 orang. Kami bekerja sama dengan yang lain. Jadi ini bukan hanya Greenpeace Indonesia, tetapi gerakan teman-teman Jeddah untuk iklim dan teman-teman yang lain, 1.000 orang untuk di jalan untuk krisis iklim, untuk mengingatkan pemerintah dan korporasi bahwa kita menuju krisis iklim. Nah, sebenarnya aksi-aksi seperti waktu hari pelantikan kabinet baru 23 Oktober kemarin yang kita lakukan di Patung Pancoran dan Patung Bundaran HI itu juga sebenarnya membawa agenda mengingatkan bahwa krisis iklim ini harus kita hadapi. Kabinet baru juga harus berpikir bahwa krisis iklim ini sudah mulai terjadi. Demikian, jadi sebenarnya dalam 2 tahun terakhir, aksi-aksi kita bisa agak bervariasi. Ada yang di 2-3 tahun terakhir, ada yang di PLTU batubara, ada yang di kilang minyak sawit, ada yang di kota besar atau di ibu kota seperti Jakarta, ada yang aksi teknikal seperti yang menjadi ciri khas Greenpeace seperti climbing action, ada yang dengan massa. Itu semuanya payungnya adalah persoalan krisis iklim. Payung besarnya krisis iklim. Oke, Pak. Oke, Bapak. Kemudian tadi Bapak udah sempat jelaskan ya di awal bahwa lumayan besar, ada 80 staf Pak ya di Greenpeace Indonesia. Kemudian ada beberapa relawan yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia juga. Nah, sebenarnya siapa saja sih Pak yang bisa bergabung gitu di Greenpeace Indonesia? Kemudian bagaimana Pak cara bergabung di Greenpeace Indonesia? Kan kebetulan nih Pak, kami kan termasuk millennials ya, anak muda gitu ya. Jadi yang mungkin ada beberapa teman kami dan juga teman seusia lah ya dengan kami gitu yang tergerak juga hatinya gitu untuk ikut berkontribusi nyata gitu untuk hijau dan damai Indonesia gitu Pak. Mungkin Bapak bisa infokan siapa saja yang boleh bergabung dan bagaimana caranya Pak. Iya, makasih Mbak Imah. Jadi kira-kira untuk bersama bersama dengan Greenpeace Indonesia itu atau bergabung itu kira-kira jalurnya mungkin ada 3 lah ya, 3 macam gitu ya. Yang pertama adalah menjadi staf Greenpeace Indonesia. Tentunya sesuai dengan kebutuhannya. Bila kami memang memerlukan staf dengan kualifikasi tertentu, ada macam-macam kualifikasinya karena kami punya terutama yang paling besar tentunya departemen kampanye karena kami adalah organisasi kampanye. Kemudian kami di dalam itu ada yang bekerja fokus pada isu-isu tertentu, ada yang fokus pada kampanye digital karena kita dalam beberapa tahun terakhir ya tentu saja kita fokus kepada kampanye digital kita. Kemudian ada yang fokusnya kepada kampanye dengan media yang lebih konvensional. Ada departemen fundraising dengan skill-skill yang berbeda lagi, dan ada departemen operation ya, yang juga skillnya berbeda lagi seperti finance dan human resources dan sebagainya.
Nah, itu staff, itu yang saya sebut tadi 80 orang, tentunya kalau ada kebutuhan lagi, itu nanti selalu kita umumkan terbuka di website kita. Kemudian yang kira-kira jalur kedua adalah menjadi volunteers. Jadi volunteers itu ada jalurnya sendiri, ada pendaftarannya terutama lewat website, ada window-nya untuk itu. Kemudian kita dari waktu ke waktu punya program untuk angkatan demi angkatan volunteer, kira-kira begitu. Jadi ada program induction, nanti harus semuanya diawali dengan induction, orientasi lah ya, sebutnya orientasi, di mana nilai-nilai Greenpeace, apa itu Greenpeace diperkenalkan. Nah, kemudian makin ke sini volunteers itu akan ada yang menjadi volunteers yang bersifat agak lebih umum. Kita punya basis volunteers di 11 kota sekarang yang aktif. Kemudian ada juga yang kemudian menjadi volunteers yang lebih spesialis. Itulah yang kemudian menjadi tim aksi. Misalnya ada tim climbing, ada tim boat. Jadi kami punya tim boat, boat action. Ada tim volunteer yang kemudian spesialisasi untuk drone, drone untuk riset investigasi kami. Jadi itu jalur volunteer seperti itu. Dan yang kemudian tentunya istilahnya jalur supporters. Supporters yaitu ya menjadi donor individual donors Greenpeace. Itu bisa terutama sekarang ya sampai saat ini masih lewat fundraising yang kita lakukan di ruang-ruang publik. Sekarang lagi stop sih karena pandemi, tapi juga kita melakukan lewat digital juga. Ada juga lewat telepon. Itu yang tadi sekitar 10.000 orang. Itu ya 3 jalur itu terutama. Oke. Pak Leo, ini kan tadi Pak Leo juga singgung bahwa sekarang kan kondisi ya kita tahu Pak ya, pandemi dan semua sekarang serba online Pak ya, jadi ada beberapa yang akhirnya dialihkan juga ke online. Nah, aksi-aksi Greenpeace di pandemi Pak, di masa pandemi ini tetap berjalan ataukah stop dulu Pak? Dan apakah ada plan Pak, maksudnya rencana ke depan setelah pandemi ini berakhir ya semoga, rencana-rencana aksi Greenpeace setelah pandemi, Pak, apakah ada plan yang akan dilakukannya? Ya, jadi ya seperti saya kira kebanyakan organisasi lain kita mengalihkan kampanye kita ke digital, ke online. Mulai bulan Maret sudah begitu sampai sekarang. Kebetulan kami sudah agak lama serius melakukan investasi di infrastruktur digital Greenpeace sejak ya bisa dibilang sudah 4 tahun terakhir gitu. Jadi relatif kita shift nggak terlalu, sebenarnya tetap susah sebenarnya karena ada beberapa bukan susah, tapi yang saya mau bilang adalah nggak terlalu susah, tetapi tetap saja ada sebenarnya karakter-karakter kampanye tertentu yang memang idealnya dilakukan secara fisik ya. Nah itu, tapi sebagian besar kita bisa pindahkan ke digital, makanya digital content kita secara intensif keluar sejak Maret. Demikian juga diskusi-diskusi online, webinar online dan sebagainya itu kita intensif. Kemudian juga sekarang kita lagi explore beberapa aksi yang
mungkin kita akan melakukan secara lagi kita perhitungkan bagaimana supaya protokol-protokol COVID-nya dipenuhi semua, karena Greenpeace termasuk yang ketat untuk itu, tapi kita udah bisa kembali melakukan aksi secara fisik. Jadi beberapa di Eropa, teman-teman di Eropa sudah melakukannya dengan bantuan teknologi, dengan bantuan proyeksi besar misalnya ke gedung pemerintahan dan seterusnya yang seperti itu yang kita lagi explore. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa lagi melakukan aksi secara fisik tetapi tetap memenuhi kriteria protokol COVID-19. Oke, Pak Leo. Oke, Pak Leo. Ini tadi kita sudah melihat ya Pak ya, mendengar dari Pak Leo mengenai sejarah dari Greenpeace Indonesia, mengenai aksi-aksi dari Greenpeace Indonesia yang secara nyata. Kemudian ini terakhir Pak ya, jadi pendapat dan harapan Pak Leo sendiri terkait terkait aksi damai dan peduli lingkungan di Indonesia, kemudian himbauan dan saran dari Pak Leo kepada anak muda, milenial seperti kami Pak, lebih peka terhadap lingkungan sekitar Pak. Baik. Ya, bagaimana Pak? Ya. Terima kasih Mbak Ima. Jadi Greenpeace Indonesia selama sekitar kira-kira 1 tahun terakhir memang melakukan perubahan fokus juga dalam arti kita mencoba menjangkau lebih generasi bahkan generasi Z dan generasi milenial. Jadi Z dan Y. Jadi itu kita serius. Ada cukup banyak riset kita lakukan untuk mencoba membaca karakter generasi ini, generasi yang 2 ini, yang kemudian kita sudah implementasikan juga dengan perubahan karakter perubahan pada konten-konten digital kita terutama. Sebenarnya sudah sejak 1 tahun terakhir ini, termasuk bahkan di pandemi ini sebenarnya. Nah, jadi kita serius karena mereka lah masa depan Indonesia. Mbak Ima, Mas Ferdian yang dari milenial, ya masa depan Indonesia. Dan Indonesia ini harus berlanjut dan makin sejahtera sambil juga bisa mengatasi krisis-krisis ekologi yang ada di depan mata. Nah, salah satu yang terbesar krisis iklim yang menuntut perubahan. Ini menjadi PR kita semua, bukan hanya pemerintah, walaupun kelihatannya Greenpeace mungkin banyak misalnya menyatakan pendapatnya, posisinya pada pemerintah dan korporasi, tetapi sebenarnya juga kita menjangkau kepada masyarakat, kepada publik, kepada generasi Z dan Y, bahwa ini juga tanggung jawab kita sama-sama untuk berubah. Kita harus makin aware, makin sadar dengan penggunaan energi kita. Kita harus makin sadar terhadap konsumsi kita. Kita jangan berlebihan dengan konsumsi kita sehingga punya sampah yang berlebih. Kita harus berubah secara mendasar karena buminya cuma satu, nggak bisa diganti. Dan waktu untuk berubah itu makin pendek sebenarnya. Krusial sekali 10 tahun ke depan untuk kita berubah. Jadi itu yang saya harapkan kita semua sama-sama saling kolaborasi untuk menyelamatkan bumi, dan sebenarnya bumi itu akan beradaptasi sendiri. Sebenarnya menyelamatkan kehidupan kita sebenarnya yang lebih penting, karena dalam sejarah bumi yang jutaan tahun itu, bumi akan selalu bisa beradaptasi.
manusianya yang manusianya yang yang kita harus jaga gitu ya. Makasih. Oke, Pak Leo, terima kasih banyak. Jadi Greenpeace Indonesia sampai walaupun pandemi tetap melakukan aksi-aksi yang secara nyata ya Pak ya untuk bumi yang lebih baik yang saat ini melalui digital. Oke. Kemudian mungkin kami bisa mendapatkan informasi Pak mengenai aksi-aksi nyata dari Greenpeace Indonesia melalui website Pak ya dari Greenpeace Greenpeace.org Pak ya. Greenpeace.org/Indonesia. Iya. Oke. Seperti itu. Oke. Dan kemudian sosial media yaitu Greenpeace ID bisa di-follow di Instagram berarti Pak ya? Di Instagram, di Facebook dan Twitter. Dan Twitter dan juga YouTube sekarang. Dan YouTube. Oke. Jadi lengkap Pak ya, semua di Digital Science Channel semua ada. Iya, relatif lengkap lah. Oke, Pak Leo. Terima kasih banyak. Suatu kehormatan kita bisa sharing-sharing, bisa dengerin dari yang lebih pengalaman, bisa berbagi ilmu juga dari Pak Leo sendiri. Ya. Terima kasih banyak Pak Leo. Dengan senang hati, Mas Ferdian dan Mbak Ima. Iya. Terima kasih Bapak.